Ya, selamat siang atau pagi nih? Oh, selamat pagi Amazon. Tuhan berkati kita semua ya. Kita belajar fisika dengan lebih semangat lagi. Kenapa? Fisika itu mudah, ya. Science is easy gitu ya. Ya, oke ya. Ingat ya, di Selasa kita ulangan hukum Kirchhoff satu loop ya. Gimana kemarin kerjainnya yang VAB, VBC, VCD, VDE dan seterusnya? Ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan? Bisa berarti? Iya, kalau begitu nanti berarti ulangannya hari Selasa dapat 100 semua dong. Amin ya. Oke ya, Ibu akan review sedikit aja ya. Kita tanya jawab. Coba kalian perhatikan ke depan. Apakah kamu bisa mengingat kembali dengan baik atau tidak? Oke. Sekarang kita masuk di channelnya kita di mana? Link start open Teja. Oke, is the best lah gitu ya. Oke, Ibu akan buatkan rangkaian nih untuk mengingat kembali hukum Kirchhoff 1. Sebentar kita akan belajar hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff 2. Yang satu loop kita akan belajar kembali. Kemudian kita akan masuk di hukum Kirchhoff 2 yang 2 loop. Siapa yang sudah mempelajari atau mengingat kembali metode eliminasi dan substitusi? Ayo. Gimana ya? Kita akan pakai itu. Oke, kita ingat kembali nih ya. Kemudian Ibu kasih tambahkan lagi nih. Set. Oh, lebih banyak dari kemarin nih. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Misalnya di sini adalah R1, R2, R3, R4, lalu ini R5, R6, di sini adalah R7. Ini titik A, titik B, titik C, titik D, lalu ini titik E. Oh, ini ada lagi F ya, di sini udah. Ini F nggak apa-apa ya. Nah, sekarang misalnya E1-nya mau berapa ohm? 1 ya. Baik, gampang ya. Ini 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 di sini 2 aja. Lalu di sini 5. Totalnya berapa? 10 ya. 10. Oke, di sini adalah 4 ohm, ini adalah 1 ohm, lalu ini adalah 3 ohm. Ya, totalnya juga 10, nggak apa-apa. Nah, E1. Ibu tidak pakai hambatan dalam. Kalian kemarin kan udah hambatan dalam kan? Ini Ibu tidak kasih hambatan dalamnya. Ini adalah E3, lalu di sini adalah E4. E1 mau berapa volt? 2 volt. Oke. E2 berapa volt? 5 volt. Oke. Ini E4 berapa volt? Berapa? 1. Oke. E3 berapa volt? Berapa? 4. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang loh, sorry. Ini 2 loop nih. Ini hilang ini ya. Iya, oke. Ibu salah nih. Nggak boleh itu. Itu 2 loop nanti. Yang ini kan, ya. Jadi ini 1, 5, 4 ya. Oke, R5. R1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sekarang arusnya mau searah jarum jam atau mau berlawanan arah? Searah. Oke, arusnya mau searah ya. Ini I-nya. Hukum Kirchhoff 1 itu apa? Hukum Kirchhoff 2, sorry. Apa itu? Sigma apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Oke. Berdasarkan loop yang kita tentukan yang searah jarum jam, E1 negatif atau positif? Berarti min E1 terus minus E2 lalu plus E3 ditambah dengan I berarti dikalikan dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 sama dengan 0. Oke. Kita simpan di depan sini R-nya ya. Jadi ini adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 sama dengan E1 tambah
E2 kurang E3. Oke. Berarti di sini I dikalikan berapa ohm? 1 tambah 2 tambah oke, tambah 1 tambah 3 tambah 5 udah. Omega ya, sama dengan E1 berapa volt? 2 tambah 5 kurang 4. Ini dalam volt ya. Volt dibagi dengan ohm jadi apa? Ampere. Oke, ini 1 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 5 berapa? 15 ya. Cocok 15 kah? 16 ya. Berarti di sini adalah 16 I sama dengan berapa? 2 tambah 5 kurang 4? 3. Ini kamu boleh langsung tulis ampere di sini karena volt dibagi ohm itu sama dengan ampere ya, boleh. Nah, ini berarti I akan sama dengan berapa? 3/16 ampere. Ya, udah ketemu. Oh, berarti kalau hasilnya positif, maka arah arus yang sesungguhnya itu benar. Oke. Nah, sekarang kalian mau cari V yang mana? AB, AC, BC, CE atau AE terserah. Up to you. Yang mana? ED. D. Jangan ED deh. Ini D-nya kita kasih hilang deh. Ya, ini kasih hilang atau ini kita ganti D aja ya. Oke, ini kita ganti D. Tadi kan 2 loop punya. Oke. Mau cari V yang mana? AB. Oke, AB. Pakai jalan pendek atau jalan panjang? Pendek. Dua-duanya? Oh, VAB ya. VAB berarti sekarang kita gambar dulu jalan pendek ya. Set. B-nya ada di sini, A-nya ada di sini. Arus kemana? Dari A ke B atau dari B ke A? AB, ini adalah I-nya. Voltasenya karena VAB juga kita harus buat dari titik A menuju ke titik B ya. Nah, V-nya. V. Oke, V-nya ke sana juga. Nah, ini V-nya. Searah atau berlawanan arah? Searah. Oke, di sini ada E berapa? 2, ini ada R3, yang di sini ada R2. Oke, dari A ke B. Nah, VAB itu sama dengan apa? Sigma E ditambah sigma IR. Nah, sekarang E-nya ada berapa di sini yang dilewatin dari A ke B? 1. Ketemu negatif dulu atau positif dulu? Negatif. Berarti sama dengan apa? Minus E2. Lalu antara I dengan V-nya searah atau berlawanan arah? Searah. Kalau searah berarti plus atau minus? Plus. Jadi di sini plus I ya, dikalikan dengan hambatan yang dilalui dari A ke B ada hambatan apa saja? R2 dengan R3. Oke, jadi sudah sisa kasih masuk. E2 berapa? 5. Berarti ini minus 5 volt ditambah dengan 3/16. Ingat ya, kalau sudah tulis angka, satuan harus ikut ya, nggak boleh tinggal ya. Oke, lalu R2-nya berapa? 2 tambah 4. Satuannya apa? Omega. Oke, berarti sama dengan minus 5 volt ditambah 3/16. 2 tambah 4 berapa? 6 ya, kali 6. Ini berarti udah ampere ohm. Jadi apa? Volt ya. Oke. Jadi sama dengan apa? Minus 5 volt ditambah 6 kali 3? 18. 18/16 apa? Volt. Oke. Kalau disederhanakan jadi angka berapa tuh? 1/8 volt. Betul atau salah? Nah, sekarang minus 5 ditambah 1/8. Berarti jadi berapa? Minus 37/8 volt. Seperti itu. Itu kalau pakai jalan pendek. Bisa juga pakai jalan panjang ya. Ya. Oh, mau dicatat dulu? Oke, boleh kalau mau dicatat dulu. Ya, Ibu. Ya, sekarang kita masuk di Kirchhoff 2 untuk 2 loop. Sebelum masuk ke 2 loop, kalau misalnya kalian punya persamaan 2X
ditambah dengan 3Y sama dengan 5. Lalu di sini adalah X dikurangi dengan 2Y sama dengan 6. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalian mau pakai eliminasi atau mau pakai substitusi? Eliminasi. Oke, kita akan pakai eliminasi. Nah, kita pakai eliminasi X deh. Kalau kita pakai eliminasi X, berarti yang kita eliminasi adalah X. X-nya di sini angkanya berapa dan berapa? 2 dan 1. Tinggal kamu tuker ya. Maka di atas dikali berapa? 1. Bawah kali 2 ditukar loh ya. Oke, kalau di atas dikali 1 berarti 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 5 ya. Yang di bawah berarti seluruhnya dikali 2 ya. Berarti 2X dikurangi dengan 4Y sama dengan berapa? 12. Oke. Nah, sekarang ini kan positif 2X, positif 2X. Supaya habis diapain? Ditambah atau kurang? Kurang. Oke, kalau dikurang maka ini habis nih. Coret, coret. Min kali min jadi apa? Plus. 3 ditambah 4 jadi, maka ini adalah 7Y. Weh, cantik nih angkanya. 5 dikurangi 12 berapa? Min 7. Waduh, cakep deh ya. Sama dengan min 1. Ya. Kalau sudah dapat Y sama dengan min 1, bisa kalian eliminasi ulang atau kamu mau pakai substitusi boleh ya. Sekarang kalau mau pakai substitusi, Ibu pilih persamaan yang angkanya paling sedikit untuk X-nya. Karena kita kan mau cari X. Berarti kita substitusikan ini Y sama dengan min 1 ke persamaan X dikurang dengan 2Y sama dengan 6 ya. Y sama dengan min 1, berarti X dikurangi 2 kali berapa? Min 1 sama dengan 6. Min kali min? Plus, maka X ditambah 2 sama dengan 6. Jadi X sama dengan? Oke, 4 dari mana? 6 dikurang 2 ya, berarti sama dengan 4. Oke, ini sudah dapat hasilnya. X1 dan X dan Y-nya dapat. Nah, cuma nanti di Kirchhoff 2 kita tidak menggunakan X dan Y, tetapi kita menggunakan I1 dan I2 variabelnya ya. Ya. Sekarang Ibu akan bikin rangkaian yang cukup sederhana. Ya, dibuat sederhana lah. Oke, di sini ada R1, ada R2, ada R3, ada R4, ada R5. Lalu di sini ada E1, ini adalah E2, ini adalah E3. Ibu kasih angka di sini adalah 1 ohm, ini adalah 4 ohm, lalu ini 5 ohm, kemudian ini 2 ohm, di sini adalah 3 ohm. E1-nya Ibu kasih angka 10 volt, ini 20 volt, lalu ini sama dengan berapa ya? 30 lah. Oke? 30 volt. Ya puluhan supaya gampang gitu. Nah, ini juga untuk menentukan arah loopnya, ya arah arusnya itu up to you, up to me, ya. Tapi disarankan, Ibu sarankan itu untuk menentukan arah arusnya. Kalau belum ditentukan arah arusnya di situ, usahakan yang ada di bagian tengah ini arahnya sama-sama turun atau sama-sama naik, ya. Jangan satu naik, satu turun. Nggak apa-apa sih, coba nanti kamu akan ribet gitu ya. Nah, kalau sama-sama turun, sama-sama naik, berarti sama-sama plus gitu. Nah, sekarang mau turun semua atau mau naik semua yang di tengah? Turun, oke. Kalau mau turun semua, berarti ini arah loopnya seperti ini. Ini adalah I1. Lalu yang ini berarti adalah I2. Jadi, yang di tengah ini, kita kasih nama di sini A, B, C, D, E. Di sini adalah F. Di cabang BE itu dialiri berapa arus? Dialiri berapa arus? Cabang BE nih. Ini dilewatin nggak? Lewatin kan? Dilewatin ini enggak? Dilewatin. Berarti ada berapa arus yang melewati cabang BE? 2, yaitu apa? I1 dan I2. Akan tetapi untuk di R1 dan R2 itu hanya dilalui oleh arus pertama. Ya, sama aja di R3 dan R4 sama E3 itu juga hanya dilalui oleh arus yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi kita mau ke loop 1 dulu.
Di loop 1 dulu di sini ada R1, R2, R5, E1 dan E2. Ini kamu gambarkan ulang supaya kamu nggak bingung. Digambar ulang, ya. Ini loop 1. Ya, seperti ini. Ada I1. Tapi ingat ada apa lagi? Di cabang BE yang di tengah nih. Ada apa? Dilewatin oleh apa? I2. Oke. Di sini ada R2, ini ada R1, lalu ini ada R5, lalu di sini ada E1, yang ini ada E2. Oke. Tetap menggunakan rumus apa? Sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0. Kita mulai dari E-nya dulu. Yang dilewati oleh I1 ini ya, itu adalah E1 dan E2. Ketemu apa ini? Di E1 minus, berarti min E1. Lalu jalan ke E2 ketemu apa? Minus, maka min E2. Ditambah I1. I1 itu mengalir di dalam seluruh hambatan. Berarti dia mengalir di R1 dan juga mengalir di R2, mengalir juga di R5. Kalau ada R kecilnya, kamu masukkan R kecilnya ya. Jadi di sini berarti adalah R1 tambah R2 ditambah R5. Ingat, masih ada I2 yang mengalir di BE ini ya. Ini I2 dengan I1-nya searah enggak? Di cabang BE. Sama-sama dari menuju B ke E kan? Ya, ini kan titik B tadi. Ini titik B, ini titik E. Sama-sama turun kan di sini kan? Kalau begitu kamu pakai tanda plus. Dan itu maksudnya Ibu, kenapa kamu harus diusahakan untuk searah ya. Kalau turun semua, kalau naik semua. Tapi ingat, I2 hanya mengalir di BE aja. Maka ini I2 kita kalikan dengan apa? R5 sama dengan 0. Sampai di sini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau udah, maka si E-nya ini kita pindahkan ke kanan ya. Maka di sini R1-nya kita simpan di depan. R1 tambah R2 tambah R5. Ini adalah I1 ditambah dengan apa? R5 I2. Berarti sama dengan E1 ditambah E2. Sekarang kita masukkan angkanya. R1 berapa? 1 tambah 4 tambah 5. Satuannya Ohm I1. R2-nya berapa? 5 Ohm I2. Sama dengan E1 berapa volt? 10 volt. E2 tambah 20 volt. Oke ya. 1 tambah 4 tambah 5. 10. Ini ada ohm, ada volt, ada volt. Ya. Nah, berarti ini jadi I1 atau biarkan ohm dulu lah, nggak apa-apa ya. Ditambah dengan 5 ohm, I2 sama dengan berapa volt? 30 volt. Sama-sama ada, bisa dibagi 5 enggak nih? Bisa ya, Ibu boleh bagi 5 ini semua? Bisa ya, tapi Ibu baginya pakai 5 ohm gitu. Ya, ini dibagi dengan 5 ohm. Berarti jadi apa? 2 I1 ditambah I2 sama dengan 6 volt dibagi ohm ampere. Ini kita sebut sebagai persamaan 1 ya. Jadi 2 I1 tambah I2 sama dengan 6 ampere itu adalah persamaan 1. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke. Ini ya. Ya. Oke, sama-sama ya. Oke, kita pindah di slide berikutnya. Yaitu untuk mencari di loop 2-nya. Ini kan loop 1 ya. Ini ditulis di sini. Loop 1. Loop 1 gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke loop 2 nih. Loop 2 ya. Ada hambatan seperti ini ya. Nah, oke ya, silakan. Ya. Terus ada hambatan lagi. Oke ya, di sini adalah E2. Ini E berapa? E3 ya.
Ini R3, ini R4 ya kalau tidak salah ingat. Oke, lalu R5 ya, ini R5. R5 ini 5 ohm. Kemudian 2 dengan 3 ya. Ini 2 ohm, 3 ohm, ini 20 volt, ini 30 volt. Lalu tadi I2-nya mana? Ini ya. Ini adalah I2. Tapi ingat, di cabang BE ini ada apa? Ya, itu jangan lupa ya. Ini adalah I1. Ini B, di sini adalah E. Tetap kita menggunakan rumus apa? Sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0. Oke, kita lihat ini I2-nya ya. Ini di I2 loop. Untuk menentukannya itu pakai loopnya yang penuh ini ya. Nah, ke E3 ketemu positif atau negatif dulu? E3 positif, berarti ini plus E3. Lalu ke E2 ketemu negatif, berarti dikurangi dengan E2. Ditambah dengan I2, I2 itu mengalir di semua hambatan. Berarti mengalir di R berapa saja? 3, 4, dan 5. Oke, R3 ditambah R4 ditambah R5 sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu I1 ini mengalir di mana? Di mana? Di R5, ingat. Berarti salah ini berarti belum sama dengan 0 loh. Bentar ya, ini diperjelas dulu. Ini ditambah dengan R5, ditambah dengan I1 dikalikan dengan R5 sama dengan 0 ya. Nah, persamaan tadi yang pertama, I1 kan ada di depan. I2 ada di belakang. Kita sesuaikan ya. Jadi ini I1-nya kita pindahkan ke sini. Berarti ini adalah 5 ohm I1 ya, ditambah dengan R3 berapa? 2 ditambah 3 ditambah 5. Oke, ini adalah I2. Sama dengan berarti E2 dikurangi dengan E3. Oke ya. Ini berarti 5 ohm I1 ditambah berapa? 10. Ini omeganya lupa. Ayo. Satuan nggak boleh ditinggal. Omega I2. Berarti 10 ohm I2 sama dengan E3 berapa? E2? 20 volt dikurangi dengan 30 volt. Oke. Berarti 5 ohm I1 ditambah 10 ohm I2 sama dengan berapa? Minus 10 volt. Masing-masing bisa dibagi angka 5 enggak? Bisa. Jadi kita apain? Bagi semua ya. Oke, kita bagi semua dengan angka 5 omega. 5 ohm bagi 5 ohm. 1, berarti I1 ditambah 2 I2 sama dengan minus 2 ampere. Ini kita sebut persamaan 2. Ya, persamaan tadi 1 apa tadi? 2I1 tambah I2 sama dengan 6 ampere ya. Sekarang kita mau eliminasi itu. Mau eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Apa tadi? 2I1 ditambah I2 sama dengan 6 ampere. Persamaan 2? I1 tambah 2 I2 sama dengan minus 2 ampere. Oke. Sekarang kita mau eliminasi. Mau dihilangkan yang mana dulu? Up to you. I1 mau dikasih hilang. Berarti atas kali berapa? Bawah kali berapa? Ih, pinter semua. Kita kalikan 1 berarti? Pelan-pelan. Sama dengan? Oke, 6 ampere. Berikutnya? 2I1 tambah 4I2 sama dengan minus 4 ampere. Oke. Pelan-pelan ya. Oke. Nah, sekarang setelah ini diapain? Dikurangi atau ditambah? Dikurang. Oke, kita kurang. Minus. Siapa yang dicoret? 2I1 habis.
I2 dikurang 4I2. Minus 3I2. Sama dengan 10 ampere. Kalau begitu I2 sama dengan 10 per min 3 ampere. Sama dengan min 31 per 3 ampere. Oke ya. Kita lihat tadi ketemu berapa I1-nya? I1-nya ketemu berapa tadi? Iya, dijawab lah. I2. Oh, I2 berapa? Min 31 per 3 ampere. Lalu persamaan, kamu mau kembalikan ke persamaan apa? Enaknya ke persamaan 1 atau ke persamaan 2? 2. Persamaan 2, I1 ditambah 2I2 sama dengan min 2 ampere ya. I1 ditambah 2I2 sama dengan minus 2 ampere. Nah, untuk masuk di sini ya, kamu jangan pakai yang pecahan ini. Campuran, tapi pakai pecahan biasa. Maka ini I1 atau langsung pindahkan dulu ya boleh. Sama dengan min 2 ampere. Ini kalau plus pindah jadi apa? Minus. Berarti dikurangi dengan 2I2. Jadi sama dengan min 2 ampere dikurangi 2 kali berapa tadi? 10 per 3. Tapi minus ya. Di sini ampere ya. Min kali min jadi apa? Plus. Oke. Min 2 ampere ditambah berapa ini Ivana? Iya, makanya lihat ke papan, jangan lihat ke bawah. Itu satu lagi itu di belakang itu malah Sleeping Beauty. Oh, tidak. Memperhatikan itu yang tegap. Iya. Loh, udah kelihatan maju bawa bangkaumu ke depan. Supaya kamu tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Kasihan papa mama kerja sama mati loh. Ya. Oke, jadi berapa ini, Fana? Oke, 20 per 3 ampere. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita harus samakan. Samakan penyebut. Oke, 3. Jadi berapa ini? Minus 6 ampere ditambah 20 ampere. I1 sama dengan 14 per 3 ampere. Yaitu berarti berapa? 14 bagi 3, 42 per 3 ampere. Nah, ini kalau ditanyakan berapakah arus masing-masing loop ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah di cabang BE nih. Ya, cabang BE. Tunggu. Kita flashback dulu BE. Oh, R5 dengan E220 ya. Tapi kita lihat untuk yang cabang BE-nya. Ya, seperti ini. Di sini adalah titik B, lalu di sini adalah titik E. Ingat di sini dialiri apa tadi? I1, yang di sini dialiri dengan I2. Di sini adalah R berapa? R berapa tadi? R5 ya, 5 ohm ya. Ini adalah R5, 5 ohm. Kemudian ini adalah E2 sama dengan berapa? 20 volt. Nah, kalau yang kita cari adalah VBE, berarti V-nya dari mana ke mana? Dari B ke E. Ya, dari B ke E. Kalau VEB ya berarti dari E menuju ke B. Ini berarti V-nya nih. Ini adalah V. Ya, VBE. Searah enggak dengan I1 dan I2? Searah, berarti nanti plus ya. Ini tetap kita menggunakan apa? Sigma E ditambah sigma IR. Oke? Nah, E-nya E2. Ketemu positif atau negatif dari B ke E? Negatif. Maka ini minus E2. Ditambah I-nya ada berapa yang mengalir di BE? Ada 2. Berarti di sini adalah I1 ditambah dengan I2. Hambatan yang dilalui hanya ada apa? R5. Wih, naknya Nina Bobo di situ. Wih, mimpi apa kok nak? Ketemu mau kok Agnes Monica. Pakai baju enggak dia? Bahaya kalau nggak pakai baju ya. Lihat ke sini ya. Kemarin duduk di sini juga Nina Bobo. Di sana Nina Bobo lagi. Ya, sekarang ini I1, I2 dikalikan dengan R berapa? R5. R5. Oke. E2-nya berapa? 20. Berarti minus 20 apa?
Vol ditambah, jangan pakai yang pecahan campuran ya, pakai yang pecahan biasa aja supaya gampang. Ya, tadi berapa? Min 10, 14 ya, oke. I1 14 ya. Berarti ini adalah 14/3. Lalu dikurang 10/3. Ini ampere. Dikali berapa? 5 ohm. Oke. Minus 20 volt. 14 dikurangi 10. Berarti 4/3 ya. Oke, ini ditambah 4/3 kali berapa? 5. Ini udah dalam volt. 4 kali 5 berapa? 20. Berarti min 20 volt ditambah 20/3 volt. Oke, berarti minus 20 volt ditambah berapa? 20 bagi 3? 6. 2/3 volt. Jadi minus berapa? 13. 1/3 volt. Science is easy, very easy gitu ya. Iya, bagaimana? Bisa ya? Bisa lah. Ya, oke. Ibu kasih latihan ya. Ya. Oh, itu ada untuk fotografernya ya. Oke. Ibu stop dulu. Udah? Ibu akan jelaskan kalian menggunakan metode baru dengan metode matriks. Ya, metode matriks persamaan tadi rumusnya apa? No. Persamaan satu tadi. I1 ditambah 2I2 sama dengan berapa? 6. I1 ditambah dengan 2I2 sama dengan 6. Oh, 2. Nah, yuk, tunggu. Ya, nih. 2I1 ditambah dengan I2 sama dengan 6 ampere ya. Lalu persamaan 2. I1 ditambah 2I2 sama dengan berapa? Berapa? Minus 2. Oke, ini kalau supaya kamu ingat ke matriksnya, I1-nya kamu boleh umpamakan jadi X, I2-nya kamu bisa umpamakan jadi Y. Ya, jadi kita bikin ini persamaannya jadi apa? 2X ditambah dengan Y sama dengan 6, lalu di X ditambah dengan 2Y sama dengan minus 2. Nah, untuk bentuk metriknya, itu gini. Ya, di sini adalah X, di sini adalah Y, lalu ini yang sama dengannya berapa? Berarti ini X-nya di sini berapa? Persamaan 1, 2 ya. Ini 1 ya. Lalu ini 1, di sini adalah 2. Lalu di sini isinya berapa? 6 dengan min 2. Nah, kita pertama cari determinan yang ada X dan Y-nya ini. Jadi kamu cari D. D-nya berarti kamu pakai ini. 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1. 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1. Sama dengan berapa? 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ingat ya D-nya ya. Nah, sekarang kalau kamu mau cari DX, maka DX ini kamu ganti angka ini. Jadi di sini DX-nya ya, ini DX nanti untuk cari DX-nya. Jadi ini kita ganti angka 6, lalu ini kita ganti angka minus 2. Di Y-nya tetap 1 dengan 2. Nah, maka cari DX-nya sama ini kali ini dikurangi ini kali ini. Berarti sama dengan berapa? 6 kali 2 dikurangi 1 kali minus 2. Maka ini sama dengan 12 ditambah 2. Sama dengan 14. Ini kamu bisa langsung cari. X itu sama saja dengan dx per d. Sama dengan 14 dibagi dengan 3. Ini dalam ampere. Sama nggak ketemunya? Sama ya? Oke. Berarti kamu cari dy. Untuk cari dy, ini kamu pakai x-nya tetap 2, 1. Y-nya kamu ganti ini. Maka ini kita ganti 6. Ini minus 2. Jadi kamu cari dy. dy berarti sama dengan determinannya. Berarti ini 2 kali min 2 dikurangi dengan 6 kali 1. Oke. 2 kali min 2 berapa? Minus 4. Minus 6. Ya. Berarti sama dengan min 10. Oke. Maka Y sama dengan DY dibagi dengan
D. Berarti sama dengan min 10 per 3. Sama dengan berapa? Minus 3, 1 per 3 ampere. Ini sama dengan 2 per 3 ampere. Sama enggak hasilnya? Sama. Nah, ini untuk metode apa penyelesaiannya kita ubah dalam penyelesaian X dan variabelnya X dan Y ya, itu dengan cara metrik. Mana? Oh, 4. Oh iya, loh. Siapa yang nulis 2 tadi? Yo. Oh, 4 loh ya. Oke, artinya otakmu masih jalan gitu ya. Iya harus begitu. Ya, 4 2 per 3. Nah, ini dengan metode matriks. Ada diajar enggak yang lalu punya untuk ini? Ada kan? Ya. Kalau 3 variabel berarti nanti kamu harus menggunakan cara sarus lagi. Ribet lagi. Ya, itu kalau 3 variabel. Oke, yang ini Ibu sudah ganti Ibu udah ganti semuanya ya. Jadi angka-angkanya Ibu sudah ganti. Nanti kalian coba kerjakan untuk menggunakan ya. Jadi ini hapus dulu ya. Ibu hapus. Nah, nanti kalian cari VBE ya, yang ini ya. Loha. Mana ini? Kenapa hilang? Nah. Ya, dah. Halo, yang udah nggak mau belajar boleh di luar ya. Digambar ulang, digambar ya, gambar. Oke, ya. Jadi kelompok 1 ya ini pakai yang arusnya itu turun semua ya. Ini ya. Lalu yang kedua itu yang naik semua. Baik I1 maupun I2. Yang baris sana, kamu mau pilih turun naik atau naik turun? Mau naik turun atau turun naik? Terserah Ji. Oke, turun dengan naik udah Ibu tentukan. Ini yang ketiga. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ya. Ya. Oke, Ibu kasih contoh yang naik turun nih ya. Jadi ini pakai naik, lalu ini turun. Nah, sekarang kalau untuk di loop yang pertama, nah ini ya, ini I1-nya ke sana. Berarti ini I2-nya turun. Tetap J menggunakan apa? Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Hanya saja nanti ini E-nya ketemu E berapa dulu nih? Positif E2 ya. Berarti E2 ditambah dengan E1 ya. Itu ini ditambah dengan I1 berarti mengalir di semua hambatan. Jadi di sini ada R1, R2, dan R5 ya. R1 tambah R2 tambah R5. Tetapi karena I2-nya berlawanan arah dengan loop 1, maka kamu pakai kurang I2. Dikalikan dengan R5. Itu Ji. Bedanya di situ. Jadi kalau berlawanan arah dengan loop yang sedang kita buat, maka dia minus. Itu aja ya. Jadi nanti kalau di loop 2, I2-nya yang positif, I1-nya negatif. Ya. Oke. Bisa dipahami? Ya, oke ya. Ya, sekarang dikerjakan. Ya.